Selamat malam, Bung Rocky. Wah, April Somad, Pak Ustadz, enak ketemu. Apa kabar, Bung Rocky? Dipertemukan Sehat? oleh alam semesta ya. Apa kabar? Sehat? Sehat dan enak. Alhamdulillah. Gimana kabar musim COVID ini? COVID itu bagian dari keperluan alam semesta untuk menguji banyak hal, soal kesehatan, soal kenikmatan hidup, soal persaudaraan, solidaritas, dan soal kedunguan kebijakan negara. Itu juga diuji oleh COVID tuh. Kira-kira COVID ini menambah akal sehat atau menambah kedunguan? Banyak pejabat yang negatif COVID tapi positif stupid itu. Gitulah, Ustaz. Oke ya, terima kasih ya diundang. Ya. Kenapa? Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bung Rocky. Bung Rocky pernah merubah singkatan nama saya menjadi Ustadz Akal Sehat. Iya, dan sekarang kita bertemu. Itu artinya akal pasti ketemu akal. Dengkul pasti ketemu dengkul gitu. Akal sehat pasti ketemu akal sehat. Akal maling pasti nyari akal maling gitu kan. Dia akan mencari yang sepadan ya. Gitu, oke. Enak saya diundang, terus kita bisa ngobrol apa aja. Apa standar akal sehat bagi Bung Rocky? Standar pertama tidak menipu, tidak deception, tidak mengalihkan isu dengan cari-cari alasan. Itu standar dari akal sehat. Jadi kalau ada orang yang suka buang badan, nggak mau bertanggung jawab terhadap kebijakan, itu pasti akalnya didengkul gitu. Karena dengkul lebih mudah berpindah-pindah tuh kan. Kalau kesenggol kan dengkulnya bisa, tempurungnya bisa pindah. Karena itu akal ditaruh di kepala supaya dia lurus gitu. Bung Gitulah. Rocky, yes. Menonton video Bung Rocky berarti melihat kritik akal sehat. Itu Bung Rocky selama kritik ini ada tekanan, ancaman tidak? Oh iya, banyak juga yang nonton video saya bukan buat lihat akal sehat saya, tapi menunggu saya buat delik lewat video itu. Itu banyak yang menunggu saya kepleset di dalam video lalu diubah jadi delik. Nah, itu bahayanya tuh. Jadi mudah-mudahan Ustadz Somad juga diperlakukan semacam itu. Saya ingin diperlakukan semacam itu. Jadi ada orang yang nunggu delik dari ucapan Ustadz Somad. Karena lebih banyak orang yang menunggu delik daripada menunggu akal sehat. Itu sebetulnya problem kita begitu. Penonton buzzer itu lebih banyak. Ya. Mereka yang menunggu delik ini masuk kelompok mana ini? Itu masuk partai buzzer sejahtera itu. Karena mereka jadi sejahtera dengan jadi buzzer gitu. Ngelaporin orang, lalu dapatlah amplop-amplop. Tergantung kualitas buzzer. Ada yang tebal, ada yang tipis. Bung Rocky, ketika buzzer memusatkan perhatiannya kepada para cendekiawan, para ulama, lalu kemudian sekarang mulai mengembangkan jaringannya, menghantam sampai ke komika. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi itu pertanda bahwa itu buzzer itu tidak dipersiapkan dengan akal. Kalau buzzernya berakal, dia harusnya tertawa kalau ada komika. Kan fungsi komika membuat kita bahagia. Masa diserang orang membuat bahagia? Itu hidup tanpa komika itu sama dengan hidup tanpa kesehatan jiwa. Jadi justru si buzzer mesti senang karena kritik itu disatirkan oleh komika. Kan itu bagian dari keseharian politik komika tuh. Jadi buzzer-buzzer yang memang cuman disuruh aja tuh, dan kebanyakan buzzer kan memang kurang pengetahuan tentang kenikmatan berpolitik. Nah itu mudah sekali untuk nyeruduk si kiri, nyeruduk kanan, mengintai orang itu. Pekerjaan yang paling buruk di dalam hidup manusia itu adalah menjadi buzzer, karena dia sekaligus dungu, sekaligus jadi pengendus,
sekaligus jadi budak. Jadi budak dari kedunguannya sendiri kan, itu kan bagian yang paling buruk dari manusia, menjadi budak dari kedunguannya sendiri. Wah, itu parah tuh. Saya nggak tahu tuh apa nanti hukumannya. Buzzer ini ada nggak akalnya, Bung Rocky? Ada. Buzzer tuh suka pinjam akal, tapi karena dia pinjam, dia nggak tahu fungsi dari akal itu. Kalau akalnya sendiri kan dia tahu fungsinya. Bisa-bisa dia pinjam akal yang lebih buruk dari akalnya tuh. Itu soalnya si buzzer itu. Kenapa kita ngomongin buzzer ya? Ketika buzzer mengkritik ulama, mungkin follower ulama tidak begitu banyak di dunia maya. Ketika buzzer menyerang kritikus atau ya seperti Bung Rocky Gerung, mungkin tidak sebesar viewer, follower komika, karena mereka artis, mereka banyak pengikut, banyak. Apa yang terjadi sebenarnya? Buzzer itu kan dia seharusnya, paling nggak dia mampu bikin klasifikasi, siapa yang efektif untuk diserang itu. Kalau dia pakai otak, dia serang satu tokoh, akarnya, maka pohonnya goyang. Pohonnya rubuh, dahannya kering, lalu daunnya gugur. Ini dia serang daun, akarnya masih kuat. Kan itu buzzer yang nggak punya IQ kan. Jadi dia capek serang kiri kanan, dia serang ulamanya diamin aja tuh, nggak terganggu dengan soal-soal begituan. Dia sering kritikus, ya kritikus juga anggap ini ngapain ngeladenin buzzer. Akhirnya dia sering komika, yang adalah daun itu. Dan nyerang daun itu percuma karena daun itu bergoyang. Kalau dia serang akar, buzzer ini menyerang akar, bisa pohon itu tumbang. Tapi kalau nyerang daun, itu komika makin senang tuh. Dia akan berbalik lagi tuh. Daun itu lentur, karena itu nggak begitu diserang, ya udah dia melambai-lambai aja si buzzer, pusing. Kan komika yang kemarin diserang akhirnya, ya. Kalau mereka berakal, semestinya apa yang diserang? Akar itu apa yang Bung Rocky maksudkan akar? Kan dia mesti nyari bagian paling kuat dari oposisi itu. Tapi dia nggak bisa temuin, karena oposisinya udah bersama-sama dia juga kan, udah masuk ke dalam. Jadi dia frustrasi sebetulnya. Dia nyari akar, akarnya ada di situ. Dia serang akar di dalam istana, ya istana yang runtuh kan. Jadi benar-benar buzzer itu terjebak karena ketidakmampuan untuk membaca mana substansi, mana yang sekedar gejala. Jadi itu sialnya buzzer Indonesia itu, buzzer Melayu kan begitu jadinya. Ada slogan revolusi mental. Sebetulnya yang tepat revolusi mental atau revolusi akal sehat, Bung Rocky? Revolusi mental itu peralatan setelah revolusi akal sehat itu. Jadi dia mesti tahu dulu bahwa semua revolusi yang kita sebut perubahan, itu pertama-tama perubahan di akal. Nah kalau yang mau revolusi mental akalnya nggak sehat, itu artinya revolusinya juga pasti mental, bukan mental jadinya. Revolusinya mental balik. Dan sekarang kita lihat revolusi mental itu mental balik pada pembuat gagasan itu. Kan terlihat dalam hari ini defensif, sikap defensif. Jadi tidak terasa bahwa slogan itu berisi, kan semua orang bicara revolusi mental dan isinya kosong, karena revolusi yang tidak dituntun dengan akal pikiran, dia betul-betul jadi retorika aja. Kalau kita mau revolusi dengan akal sehat, kita mesti manfaatkan fasilitas pedagogi, mendidik rakyat, memberi rakyat kepercayaan diri. Tapi kalau revolusinya sekedar diucapkan sebagai slogan, dia jadi demagogi, bukan pedagogi. Jadi berbusa-busa ngomong, tetapi point of view-nya tidak ada. Padahal revolusi selalu dituntun oleh paradigm, oleh point of view. Nah, pemimpin yang nggak punya point of view, dia akan kelabakan untuk lihat mana sebetulnya elemen paling strategis untuk memulai satu revolusi mental. Nah, saya dulu berpikir revolusi mental itu artinya mempersiapkan publik dengan kecerdasan sesuai dengan perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Kan konstitusi cuma perintahkan dua hal pada presiden, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Di situ sumber revolusi mental tuh. Yang terjadi enggak, kecerdasan bangsa merosot terus, karena jalan pikiran tidak dibangun, yang dibangun jalan tol, itu buruk sekali kan.
juga kesehatan masyarakat tidak dijaga karena dana sosial itu dialihkan untuk dana infrastruktur dan pemenuhan akumulasi ekonomi. Jadi dua soal itu yang seharusnya jadi target dari revolusi mental, kecerdasan bangsa dan kesehatan publik, tidak dijalankan oleh yang mendapat amanah dari rakyat. Gitu. Kemarin saya baca berita, saya baca berita Bung Rocky seperti kecewa terhadap apa yang terjadi dalam kasus Pak Novel Baswedan, sampai Bung Rocky mengatakan perlu membuat new KPK. Gimana maksudnya? Ya, saya menganggap bahwa yang dipertontonkan kemarin itu justru air keras baru. Jadi tuntutan jaksa itu jadi air keras baru yang menyiram mata keadilan. Jadi kita mau dibikin buta dua kali. Novel buta secara fisik, kita mau dibikin buta sehingga nggak bisa menatap keadilan. Padahal yang ada sekarang, masyarakat tahu bahwa variabel politik ada di belakang variabel legal kemarin. Sehingga orang menganggap, ya kita mau tuntut siapa sebetulnya penyiram mata publik. Kalau yang dituntut oleh jaksa itu dia cuma nyiram matanya Novel. Tetapi mata keadilan disiram dengan air yang lebih keras oleh kimia kekuasaan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi saya nuntut sebetulnya semacam new KPK itu dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa sekalipun buzzer kekuasaan bersekutu untuk menyiram mata Dewi Keadilan, bahkan kita tahu mata Dewi Keadilan kan udah ditutup pakai penutup mata, udah ditutup pun masih disiram, tapi itu nggak akan berhasil karena mata Dewi Keadilan itu adalah mata kita, mata batin kita tuh. Jadi pasti kekuasaan akan kelabakan karena sorot mata publik jauh lebih tajam daripada air keras yang disiramkan tuh. Nggak mempan lah air keras disiramkan ke mata publik. Berapa persen masyarakat yang mengerti keadaan, Bung Rocky? Kira-kira 112%. Jadi ya, karena nggak ada satu orang pun yang dengan akal waras menerima bahwa itu hukuman yang masuk akal. Jadi semua orang merasa itu nggak masuk akal. Jadi 112% orang menganggap itu. Tapi ada 300% orang yang tidak percaya itu. 300% itu namanya buzzer itu. Di buzzernya yang 300% yang nggak percaya. Mengapa orang tidak bereaksi? Karena sudah terbiasa atau menganggap ya sudahlah capek atau apa sebenarnya yang terjadi? Saya kira reaksi tidak bisa diperlihatkan sekarang gitu. Tapi kalau saya tahu seluruh WA mak-mak pagi-pagi udah gosip tentang Novel Baswedan. Seluruh WA webinar yang dilakukan secara tertutup di antara kalangan praktisi hukum juga bicara soal Novel Baswedan. Seluruh grup jurnalis yang kritis bicara soal Novel Baswedan. Jadi kita akan lihat nanti mungkin 1 minggu ke depan pasti koran yang kritis atau majalah yang kritis akan jadikan itu juga cover story. Jadi saya nggak anggap bahwa orang nggak peduli. Kepedulian itu mengendap sementara karena sinisme diperlihatkan lebih dulu tuh. Dengan kata lain, justru berbahaya kalau pemerintah menganggap enteng, kan nggak ada reaksi. Oh iya, akumulasi reaksi itu begitu meledak, nggak bisa lagi ditahan oleh arogansi kekuasaan. Itu bahayanya pemerintah yang tidak peka terhadap analisis non-mainstream. Jadi pemerintah setiap hari pasti panggil penasihat politiknya, kumpulin aparat intelijen, KSP, juru bicara, lalu masing-masing menganalisis. Oh, nggak ada masalah. Padahal sebetulnya presiden kalau dia pintar, dia masuk aja ke WA grup mak-mak, baru dia tahu keadaan sebenarnya tuh. Dia kan bisa pakai nama samaran, terus nyeludup ke WA grup pengajar hukum tata negara, pengajar hukum pidana. Kalau pintar, saya usulin supaya lakukan itu, supaya presiden dapat informasi yang betul-betul sehangat yang dia inginkan. Bukan informasi yang sudah dibekukan, diedit oleh juru bicara, diedit oleh aparat intel, diedit oleh kantor KSB. Kan semua
informasi yang masuk ke presiden pasti udah diedit. Nah, presiden yang pintar mesti langsung. Jadi, ya. Jadi saran Bung Rocky, belusukan ke grup WA Mak-Mak. Betul, itu gorong-gorong yang paling berguna hari ini adalah WA Mak-Mak. Presiden coba masuk ke situ tuh. Itu pasti Mereka dia lebih tahu. jujur ya. Ya. Itulah.